Seorang pemuda 22 tahun di Senegal nekat berpakaian seperti wanita demi menggantikan pacarnya mengerjakan ujian nasional. Khadim Boub telah ditahan atas tuduhan penipuan ujian. Menurut keterangan dari pengacaranya, Serigne Diongwe kepada AFP pada Selasa 3 Agustus, melansir dari The Guardian. Sementara pacarnya, Gangwe Diong, gadis 19 tahun juga sudah ditahan. Pasangan itu akan diadili pada Kamis 5 Agustus untuk penipuan ujian dan keterlibatan dalam penipuan, ujar Diongwe mengutip dari Africa News. Menurut tuntutan jaksa, Boub pindah ke pusat kota Diourbel untuk mengikuti ujian sarjana muda demi Diom. Alasan Boub nekat menyamar karena itu adalah bukti cintanya kepada sang kekasih. Saya melakukan itu karena cinta dengan pacar saya dan ia mengalami kesulitan dengan bahasa Inggris, ujarnya kepada Pulse Senegal. Dalam foto yang beredar di media sosial memperlihatkan dirinya mengenakan gaun merah dan selendang hitam. Menurut laporan media lokal, penyamaran pemuda itu terkuak di hari ketiga ujian, yakni Sabtu 31 Juli, saat tes bahasa Inggris. Pengawas mengetahui ada yang salah dengan pakaiannya. Pihak sekolah kemudian melaporkannya ke polisi yang kemudian menahan Boub dan Diom yang saat itu sedang menunggu pahlawannya di sebuah hostel. Mengutip dari Pulse Senegal, pasangan itu terancam hukuman 1-5 tahun penjara sekaligus denda. Selain itu mereka terancam dilarang mengikuti ujian pendidikan sampai dengan 5 tahun, dilarang mendaftar di tempat umum yang lebih tinggi, serta larangan untuk mengikuti ataupun mendaftar untuk ujian kualifikasi atau diploma apapun, bahkan bisa mengalami perampasan dalam penyebutan apapun di ijazah. Laki-laki menyamar sebagai pacarnya menggantikannya mengikuti ujian. Ini adalah kisah nyata dari Kazakhstan. Pada banyak negara, cinta dibawa mati katanya. Di Kazakhstan, pria tetap mencintai wanita dan wanita tetap cinta pria. Bahkan ketika sang pria berpakaian seperti wanita. Ayan Zademov, pria berusia 20 tahun yang baik hati, memiliki pacar yang berusia 17 tahun. Dia seorang wanita yang baik. Sang wanita harus mengikuti tes sekolah, namun ia tidak siap untuk mengikuti ujian. Tapi sang pria sangat cerdas. Dia memiliki ide untuk memakai pakaian pacarnya dan rambut palsu. Kemudian pergi ke sekolah untuk mengikuti tes menggantikan pacarnya. Semuanya baik-baik saja, tapi kemudian sang guru memintanya untuk berbicara. Ketika ia berbicara, ia terdengar seperti anak laki-laki, bukan gadis. Dia mencoba bersuara seperti gadis, tapi tidak mungkin. Sekarang pacarnya harus membayar uang pada pemerintah karena ia menyamar sebagai pacarnya saat tes nasional. Dan uang yang harus ia bayar lebih dari $2.000 Amerika. Jadi ingat, Kazakhstan tidak hanya nomor 1 untuk kambing dan domba. Mereka juga nomor 1 untuk hal romantis. Jadi joki Universitas Negeri, mahasiswa menyamar jadi wanita. Dilansir dari Odyssey Central, pada tanggal 6 Februari lalu, Brian G., seorang mahasiswa berumur 19 tahun jurusan System Engineering di Universidad Mayor de San Miguel, Bolivia, mencoba kembali ujian masuk universitas negeri tempat ia belajar. Tapi kali ini ia lakukan atas nama orang lain, yaitu seorang peserta wanita. Untuk mengelabui para penguji di kelas, ia mengenakan rambut palsu, menyewa make up artis, dan mengenakan pakaian feminin, sehingga ia tampak seperti wanita. Sialnya, Brian kebagian tempat duduk paling depan, di mana para dosen dan asistennya bisa melihat ia yang gugup dengan jelas. Tentunya gelagat aneh Brian terlihat mencurigakan dan menarik perhatian para penguji. Saat kertas ujian dibagikan, asisten dosen menghampiri meja Brian dan bertanya namanya, lalu Brian mengaku bahwa ia adalah Jocelyn C. Sayangnya asisten dosen tersebut tahu kalau Brian berbohong dan berkata, "Kamu bukan orang tersebut." Brian yang sudah sangat gugup akhirnya mengakui bahwa ia dibayar oleh seorang kerabat dari peserta itu untuk mengikuti ujian atas nama peserta wanita ini. Setelah Brian mengiyakan tawaran tersebut, ia dikirimi kartu ujian dan disewakan make up artist untuk menyempurnakan samarannya. Brian mengaku ia menerima tawaran ini karena tidak punya pekerjaan. Ini adalah pertama kalinya ia mencoba menjadi joki ujian. Namun berdasarkan LDeber, Brian mengaku bahwa alasannya menjadi joki adalah untuk membantu pacarnya, jadi masih belum jelas motif penipuan ini. Untungnya tindakan Brian tidak perlu dibawa ke ranah hukum karena ia belum sempat menandatangani kertas ujian dan mengerjakannya. Jika ia ketahuan setelah ujian selesai, maka ia bisa terkena kasus pemalsuan. Namun, dalam sebuah wawancara dengan Red Uno de Bolivia, rektor universitas mengatakan bahwa Brian dan Jocelyn telah di blacklist namanya di seluruh universitas negeri di Bolivia. Keduanya pun tidak bisa mendaftar di universitas negeri manapun di negaranya.
Seorang pria bersembunyi di balik pakaian cadar dan berhasil mengelabui petugas bandara supaya bisa naik pesawat meski ia positif COVID. Pria yang berinisial DW itu diketahui berangkat dengan maskapai Citylink dari Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta menuju kampungnya di Ternate, Maluku pada Minggu 18 Juli. Namun, hasil tes PCR milik DW menunjukkan ia positif COVID-19, sementara istrinya negatif. Menurut Kepala Satgas COVID-19 Ternate, Muhammad Gani, DW diduga memalsukan dokumen PCR dengan menggunakan nama Nurul yang merupakan nama istrinya. Menurut Nandang Soekarna, Eksekutif General Manager Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, DW juga menggunakan KTP milik istri dan memakai cadar untuk menutupi wajahnya. Ia menyamar dan sebagainya, KTP juga dari istrinya, kata Nandang. Di dalam pesawat, seorang pramugari kemudian memergoki DW saat ia membuka cadar dan mengganti pakaian kemeja di dalam toilet pesawat. Setelah itu, pramugari menghubungi petugas Bandara Babullah di Ternate untuk melakukan penahanan kepada DW. Akhirnya petugas kesehatan di Bandara Ternate segera melakukan tes usap antigen dan hasilnya DW positif COVID-19. Setelah hasil positif COVID-19, pihak bandara langsung menghubungi tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Ternate untuk melakukan evakuasi dengan memakai pakaian alat pelindung diri, kemudian dibawa menggunakan mobil ambulans menuju rumah untuk melakukan isolasi mandiri dan akan diawasi oleh petugas Satgas, ujar Gani. Dalam rangka merayakan Hari Perempuan Sedunia yang jatuh pada 8 Maret, beberapa vendor memberikan diskon eksklusif hanya bagi kaum wanita di seluruh dunia. Namun seorang pria di Xi'an, Cina punya ide yang cukup kreatif demi mendapatkan diskon spesial di Hari Perempuan Sedunia, yaitu dengan berdandan sebagai wanita. Ini semua ia lakukan demi mendapatkan diskon tiket masuk di taman bermain setempat. Memang pada hari itu, taman bermain memberlakukan diskon setengah harga hanya untuk wanita. Lalu ada seseorang berambut panjang dengan tinggi 1,8 meter tampak berbaris dalam antrian. Ya, pria itu berpura-pura menjadi wanita. Ia mengenakan wig rambut panjang dan memakai lipstik merah di bibirnya. Lalu seorang staf yang bertugas mengetahui wanita jadi-jadian itu dan menghentikannya. Dalam video yang sempat viral di Weibo, terdengar pria itu berteriak kepada staf, "Mengapa saya tidak diizinkan masuk? Bagaimana kamu tahu saya bukan wanita?" Saat ia marah-marah, pria itu tidak sengaja menarik wignya ketika melepas topinya. Beberapa orang yang berada di sana tidak bisa menahan tawanya. Tapi ternyata itu semua hanyalah adegan yang sudah direncanakan. Pada 8 Maret lalu, pihak taman bermain telah mengkonfirmasi bahwa pria itu mengaku ia memang berpakaian seperti wanita, dilaporkan oleh Oriental Daily. Melihat momen tersebut bisa dijadikan poin pembelajaran yang berharga, pihak taman hiburan mengambil kesempatan. Mereka kemudian meminta pria itu mereka ulang adegan sebagai video iklan layanan publik yang mengingatkan orang agar tidak serakah. Ia setuju untuk melakukan reka adegan dan sebagai gantinya pihak taman bermain memberikan diskon setengah harga untuknya sebagai ucapan terima kasih.